Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel saya Putra Andres Pratama, di materi kita di bab keempat, yaitu di semester kedua di kelas 12 atau di kelas 3 tingkat SMA atau SLTA, yang mana pada hari ini kita akan pelajari tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, kepada kalian yang menyaksikan video ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap mentaati protokol kesehatan yang telah sama-sama kita jalankan, yang merupakan anjuran dari pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, pada kali ini saya meminta semua support dari teman-teman, baik itu secara like, subscribe, dan juga komen untuk membantu perkembangan dari channel YouTube saya ini. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang dapat diaplikasikan di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan kita sekitar, dan juga mampu dapat membuka cakrawala atau membuka mindset kita bahwa kita memiliki negara yang kaya dan juga negara yang indah ini itu sendiri. Oke, langsung saja. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Istilah negara kesatuan merupakan sebuah kata yang sangat familiar yang sudah kita temui dalam kehidupan kita sebagai konteks warga negara Indonesia itu sendiri, yang mana kita sudah sering mendengar kata kesatuan ini dari nama negara kita itu sendiri, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Akan tetapi istilah negara kesatuan ini banyak sekali orang-orang yang berpikiran bahwa negara kesatuan ini adalah negara yang berbentuk satu ataupun tunggal. Tetapi makna dari kesatuan ini sangatlah universal, sangat luas, dan maka dari itu seharusnya kita akan mempelajari apa itu tentang kesatuan itu sendiri. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, dalam bukunya di halaman 84 pada tahun 1963 yang diterbitnya pada tahun 1963 tersebut, dia mengatakan bahwa negara kesatuan adalah negara di mana wewenang legislatif dalam suatu badan legislatif itu ditempatkan di tingkat yang tertinggi, yaitu di pusat legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Namun di mana pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi tersebut, dia tetap memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menguasai atau mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan hak otonomi atau otonomi daerah itu sendiri. Tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tetap berada di kekuasaan pemerintah pusat. Negara kesatuan ini juga sering disebut sebagai negara unitaris, negara unity, atau negara tunggal. Di sini terdiri hanya dari satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nah, dapat dikatakan bahwa di sini menurut C.F. Strong, dia mengatakan bahwa negara kesatuan ini memiliki kekuasaan legislatif tertinggi daripada kekuasaan yang lainnya, sehingga negara ini memiliki satu tunggal, yaitu satu negara, satu kepala negara, dan juga satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatannya tidak terbagi-bagi, baik itu ke dalam maupun ke luar. Dalam kekuasaan pemerintahannya, pemerintah pusat itu tidak dibatasi hak dan kewajibannya. Dan di sini jenis dari negara kesatuan itu mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan juga desentralisasi. Nah, ini merupakan materi kita di kelas 1 atau di kelas 10, yang mana sentralisasi dan desentralisasi ini merupakan nama lain dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Baik, kita ulas kembali pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Sentralisasi itu merupakan dari nama asing dari pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi merupakan perwujudan dari pemerintah pusat. Oke, pertama, sentralisasi. Sentralisasi di sini adalah suatu pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah pusat, baik secara terpusat, semua kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah pusat itu sendiri.
yang merupakan kepala yang memimpin dari pemerintah pusat ini disebut sebagai kepala negara, yaitu di Indonesia disebut dengan presiden dan dibantu oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Sedangkan pemerintah daerah maksud saya yang disebut dengan desentralisasi yang berpusat di tiap-tiap daerah yang berada di daerah-daerah Indonesia itu sendiri yang dipimpin oleh kepala daerah, memiliki tingkatan-tingkatan. Kalau di tingkat provinsi disebut dengan gubernur, di tingkat kota disebut dengan wali kota, di tingkat kabupaten disebut dengan bupati, tingkat kecamatan disebut dengan kepala camat, di tingkat desa disebut dengan kepala desa, bahkan berada di bawah-bawah hal dari pemerintahan itu sendiri. Nah, pemerintah pusat ini, pemerintah daerah maksudnya, memiliki kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan hak otonom atau otonomi daerah itu sendiri. Nah, di mana kekuasaan ini diberikan agar mereka dapat mengelola sumber daya alam bahkan dari pariwisatanya itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Contoh saja dari Provinsi Riau. Provinsi Riau ini terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah dari minyak bumi dan juga gas alamnya, sehingga pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat ataupun daerahnya itu sendiri, sehingga sumber daya alamnya tersebut dapat terekspor dengan baik. Nah, di sini selain dari sumber daya alam, kita juga diberikan kebebasan terkait dari budaya yang kita miliki. Contohnya salah satu di dalam dunia pendidikan, kita punya yang namanya budaya Melayu Riau yang merupakan hak otonomi daerah kita sendiri untuk dipelajari, untuk dikenal, untuk berikan pengetahuan kepada orang-orang yang berada di tingkat sekolah itu sendiri untuk mengetahui bagaimana budaya Melayu itu sendiri. Oke, selain itu kita sebagai warga negara seharusnya memiliki sikap-sikap yang mempunyai karakteristik sesuai dengan bagaimana kita untuk dapat mematuhi bagaimana kita memperkokoh persatuan dan kesatuan dari negara kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, di sini ada 5 nilai yang harus kita jiwai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara. Yang pertama, ada yang namanya pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air itu sendiri. Nah, di sini kita diminta untuk mencintai atau meningkatkan rasa nasionalisme kita, dan juga kita memperdulikan atau mendahulukan kepentingan negara, kepentingan bangsa di atas dari kepentingan pribadi kita sendiri. Yang kedua, jiwa solidaritas dan setia kawan. Nah, di sini kita diminta untuk saling rangkul, saling menggandeng tangan untuk saling menjaga solidaritas dan setia kawan kita itu sendiri, karena kita merupakan negara satu, yaitu yang tercerminkan di dalam Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki slogan berbeda-beda namun tetap satu jua. Bagaimanapun perbedaan kita dari ras, bagaimana perbedaan kita dari suku dan segala halnya, kita merupakan satu saudara yang harus saling merangkul karena kita merupakan setia kawan atau bersaudara. Yang ketiga, jiwa toleransi, tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kita seharusnya memandang bahwa kita adalah negara atau orang-orang yang memiliki senasib, yaitu serasa cinta tanah air tanpa memandang bagaimana dari agama, suku, golongan, dan antar bangsa dari seseorang itu sendiri. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Di sini kita diminta untuk saling tolong menolong tanpa meminta imbalan dari pertolongan kita itu sendiri. Yang terakhir, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Nah, di sini bagaimanapun kita tetap meningkatkan atau memahami bahwa kita itu adalah bersaudara tanpa ada dendam. Nah, mungkin ini adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana kita untuk dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kita itu sendiri, karena kita merupakan negara kesatuan yang memiliki ciri-ciri, yaitu negara satu bangsa, satu nasib, satu sepenanggungan, dan satu cita-cita kita bersama. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di materi pertama kita tentang negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Saya mohon untuk mensupport YouTube channel saya sebagai saya untuk perkembangan berikutnya. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan di kolom komentar, dan semoga
apa yang saya sampaikan dapat diaplikasikan, dapat bermanfaat di lingkungan sekitar, dalam ke lingkungan sehari-hari kita di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.